Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Santri-santri kutab yang Ustaz cintai karena Allah, hari ini kita akan melakukan rihlah ilmiah. Apa itu rihlah ilmiah? Yaitu melakukan perjalanan dalam rangka untuk belajar. Dan insya Allah tujuan kita hari ini adalah Sky World yang berada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, dengan menyongsong tema menjelajahi angkasa raya, mentafakuri ciptaannya. Para santri yang dirahmati oleh Allah, sebelum berangkat kita akan belajar terlebih dahulu adab-adab ketika di dalam perjalanan, atau bisa disebut dengan adab-adab ketika safar. Yaitu yang pertama adalah berpamitan kepada keluarga. Dianjurkan untuk berpamitan kepada keluarga dan tetangga serta kerabat sebelum safar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpamitan kepada kami sebelum safar, kemudian membaca doa astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup amalanmu. Maka dari itu kita jangan sampai lupa untuk berpamitan kepada aba wa ummanya ya. Yang kedua, membaca doa keluar rumah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Maka dikatakan kepadanya, kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dicukupi kebutuhannya, dan kamu akan dilindungi. Seketika itu setan-setan pun menjauh darinya. Lalu satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi oleh Allah? Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, hendaknya tidak safar sendirian. Seorang muslim dimakruhkan bersafar sendirian. Hendaknya bersafar bersama beberapa orang, sehingga lebih aman dan bisa saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan melarang dalam hal kemungkaran di dalam perjalanan. Yang keempat, mencari teman safar yang baik. Hendaknya seorang yang bersafar mencari teman safar yang saleh agar perjalanan safarnya penuh dengan hal-hal yang bermanfaat, jauh dari kesia-siaan dan maksiat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapat bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, jika bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapat bau asapnya dan yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, yang kelima, dianjurkan mengqashar salat. Adapun mengqashar atau meringkas ketika safar itu lebih dianjurkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku biasa menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah menambah sholat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mengqashar sholat ketika safar hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Namun jika menyempurnakan rakaat, sholatnya tetap sah.
Seorang musafir jika sholat menjadi makmum dari imam yang berstatus mukim, maka musafir tersebut tidak boleh mengqashar. Mengqashar sholat adalah mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya hanya 2 rakaat saja. Adapun sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa diqashar. Yang keenam, membaca doa naik kendaraan. Ketika naik kendaraan apapun dianjurkan membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, ya, dan yang ketujuh, memperbanyak doa di dalam perjalanan. Hendaknya menggunakan waktu perjalanan untuk memperbanyak doa, karena ketika safar adalah waktu terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun, la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan dan tidak ada keraguan lagi tentangnya, yaitu doanya seorang yang dizolimi, doanya musafir, doa orang tua terhadap anaknya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, segera pulang jika urusan sudah selesai. Hendaknya orang yang bersafar segera pulang ketika urusannya selesai dan tidak berlama-lama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya safar adalah sepotong azab. Seseorang di antara kalian ada yang terhalang untuk makan, terhalang untuk minum, atau untuk tidur, maka jika kalian sudah menyelesaikan urusannya, maka hendaknya segera kembali pada keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.